Siapa di antara kalian yang masih gagal bayar di Indonana? Oke, langsung saja sikat tanpa basa-basi. Saya akan membahas masalah resiko gagal bayar di Indonana. Pertanyaan paling mendasar, apakah Indonana ada di lapangan? Apakah masuk slik OJK? Apakah akan mendatangi kantor? Oke, saya akan bahas satu-satu. Di sini saya akan membahas resikonya, resiko terberat gagal bayar atau telat bayar di aplikasi Indonana. Karena masih banyak juga yang sering menanyakan tentang resiko gagal bayar di aplikasi Indonana. Lalu, apa aja sih resiko terberatnya ketika mengalami telat bayar di aplikasi Indonana? Nih, dengar baik-baik. Aplikasi Indonana ini adalah aplikasi pinjaman online legal ya, yang resmi terdaftar di OJK, dan aplikasi ini dikembangkan oleh PT Arta Dana Teknologi. Kalian bisa baca ya. Dan untuk jumlah download dari aplikasi ini juga lumayan banyak, yang sudah mencapai 5 jutaan di download dan memiliki rating 4, sekian dari 1 juta ulasan. Untuk Indonana tersendiri itu tersedia dari paylater dan juga pinjaman tunai. Nah, kalian tuh pinjam yang mana? Sama halnya seperti aplikasi Aku Laku dan Kredivo ya. Nah, bukan hanya pinjaman tunai saja, namun ada paylaternya juga nih. Nah, ini jadi pokok bahasan kita. Paylater itu akan masuk slik OJK. Oke. Untuk resiko ketika telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Indonana, yang pertama tentu kita pasti akan dilakukan penagihan lewat media komunikasi seperti WhatsApp dan juga telepon. Nah, untuk penagihan lain dari aplikasi Indonana ini terbilang cukup rajin ya, dan terus menerus untuk menghubungi dengan nomor yang berbeda-beda setiap harinya. Pokoknya kalau kalian kuat-kuatin aja deh. Nah, terkadang bikin nasabah down karena ancaman-ancaman dari Indonana, dari IDC-nya Indonana yang menagih, dan juga tidak segan-segan untuk mereka menghubungi kontak-kontak lain yang ada di ponsel nasabah itu. Ibarat kata ini di luar kondar lah. Loh, kok keluar kondar? Iya, Anda juga yang seperti ini. Jadi nggak heran ya kalau misalnya dari aplikasi Indonana ini biasanya akan rajin mengirimi pesan melalui WA, menebar ancaman, menakut-nakuti nasabah yang telat bayar. Tapi kalian jangan panik, karena semua ini hanya ancaman. Tujuannya untuk menakut-nakuti kalian, yang nasabah bayar agar duit kalian yang sudah dipinjam itu balik, agar segera melunasi hutang-hutangnya. Namun, untuk kalian nggak perlu khawatir, karena aplikasi Indonana ini sudah diawasi oleh OJK. Jadi denda keterlambatan dipastikan akan berhenti di 100%. Oke? Nah, dari total pokok pinjaman, dan tidak akan terus membengkak seperti aplikasi pinjaman yang ilegal ya. Oke, apakah aplikasi Indonana ini masuk slik OJK? Yang saya tadi sebutkan masuk untuk yang paylater. Yang pinjaman gimana bang? Sama aja masuk, karena si Indonana ini akan melaporkan slik OJK-nya ketika kalian gagal bayar. Nah, untuk aplikasi Indonana sendiri ini bekerja sama dengan salah satu bank. Seperti yang kita ketahui ya, semua aplikasi pinjaman online yang bekerja sama dengan pihak bank tentu akan melaporkan slik OJK ketika nasabahnya telat bayar. Nah, aplikasi Indonana ini bekerja sama dengan PT Oke Indonesia. Nah, ketika masuk ke slik OJK, namanya sudah tidak di Indonana lagi, tapi atas nama PT Bank Oke Indonesia atau Oke Bank lah, Bank Oke. Nah, buat kalian yang mengalami galbay di aplikasi Indonana dan menanyakan apakah masuk slik OJK, jawabannya iya, masuk, karena dia bekerja sama dengan bank. Lalu, apakah ada DC lapangan dari DC Indonana yang sering banyak ditanyakan nih? Oke, di sini saya jawab ya. Untuk DC lapangan Indonana sejauh ini hanya baru di daerah sekitar Jabodetabek, dan itu tapi random. Nggak semua orang gagal bayar dikunjungi. Kalau kalian gagal bayar, nasib-nasiban aja dikunjungi ya. Jadi resiko terberatnya telat bayar di aplikasi Indonana selain didatangi DC lapangan, terus kedua masuk slik OJK. Oke? Untuk masalah ancaman-ancaman DC yang membawa debitur ke jalur hukum, itu udah basi lah ya. Mereka akan mengirim surat somasi lewat email, itu juga udah bahas, itu udah biasa gitu kan, untuk menakut-nakuti kalian. Jadi kesimpulannya, untuk kalian yang gagal bayar masih tetap sama ya, kalian masih tetap dilaporkan slik OJK kalau kalian telat gagal bayar, dan kalian akan didatangi DC. Tapi ini random, nggak semuanya didatangi DC. Oke, itu saja teman-teman
video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.